Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyyah wa balaghna ila hadzal yaumi min 'ashri dzil hijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah, salatan wa salaman mutalazibaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadar rahman, fa inni usikum bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teriring doa semoga hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Istiqamah Komplek Bumi Panggugah senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tepat 10 Dzulhijjah 1447 Hijriyah, kita berada di bawah langit yang sama bersama jutaan saudara-saudara kita di seluruh dunia, bersama-sama merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Takbir berkumandang menggetarkan langit dan bumi sebagai pengakuan kita Allah Maha Besar di atas segala-galanya. Namun hadirin sekalian, khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk merenungi dan bertanya ke dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita benar-benar memahami ruh daripada perayaan ini? Ataukah Idul Adha hanya sekadar ritual belaka tiap tahun, yakni salat Id, sembelih hewan, bagi-bagi daging, lantas selesai? Pada kesempatan ini hadirin sekalian, mari kita menyelami bersama apa makna sejati daripada kurban bagi kehidupan kita di masa kini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama berkenaan dengan ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, relevansinya untuk kita hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah,
sekitar 4000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terberat kepada manusia terbaik, bergelar Khalilullah, kekasih Allah, sekaligus dikenal sebagai bapaknya para nabi atau Abul Anbiya dan juga bapak tauhid. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujian itu hadirin bukan soal harta, jabatan atau nyawanya sendiri, tetapi nyawa putranya yang paling dicintainya. Beliau adalah Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Allah Ta'ala mendokumentasikan dengan apik kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim lantas berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia, yakni Ismail, pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara sekalian rahimakumullah, perhatikanlah baik-baik dialog ayah anak yang luar biasa ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak otoriter. Nabi Ismail sebagai anak juga tidak egois. Keduanya tunduk patuh kepada Allah dengan ketundukan yang sempurna. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa inilah puncak ujian terberat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan keduanya bahkan bersama istrinya Nabi Ibrahim yakni Ibunda Hajar lulus dengan nilai tertinggi karena satu kunci, yakni tawakal sekaligus taslim, berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pesan yang kedua berkenaan dengan kurban, bahwa kurban bukan perkara daging, tapi ini masalah hati. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita yang seringkali menduga bahwa masalah kurban itu hanya terbatas pada fisik semata, yakni masalah ukuran, masalah timbangan atau berat. Memang bagus bahwa ketika kita memilih kualitas hewan kurban dengan terbaik, tapi jangan dilupakan bahwa substansi, pokok, inti daripada hewan yang kita kurbankan harus dilandasi dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-37 Allah Ta'ala menuturkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu sekalian. Sadaqallahul azim. Hadirin, berkenaan dengan ayat 37 surah Al-Hajj tersebut,
Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, kelahiran Tanara, Banten 1813 dan wafat serta dimakamkan di Makkah Al-Musyarrafah tahun 1897. Beliau menuturkan di dalam kitab tafsir Marah Labid bahwa hakikat ibadah kurban bukanlah pada aspek fisik daging atau darah yang dikorbankan. Beliau menekankan bahwa Allah tidak membutuhkan materi. Allah tidak menerima atau memedulikan bentuk lahiriah kurbannya atau hewan kurbannya. Allah hanya menilai ketakwaan dan keikhlasan hati hambanya dari praktek pemotongan hewan kurban. Hadirin, di era saat ini, di era digital, di era media sosial seperti saat ini, tantangan untuk ikhlas dalam beramal semakin berat dan semakin nyata. Berapa banyak orang yang beramal atau berapa banyak orang yang berkurban yang sungguh-sungguh memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar pamer atau bahkan ada yang ingin karena validasi agar dinilai secara sosial oleh orang lain. Maka disinilah kita perlu menata hati dan mendasari semua amal dengan dasar ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingatlah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, yang ketiga yang mesti kita maknai berkenaan dengan makna kurban adalah tentang makna pengorbanan dalam kehidupan modern. Hadirin, hadirat, as'adakumullah. Jika kita jujur, dunia hari ini sedang mengalami krisis pengorbanan. Semua orang ingin mendapat, tapi sedikit yang mau memberi. Semua ingin nyaman, tapi enggan berkorban. Semua ingin sukses, tapi sebagian malas berjuang. Padahal seluruh sejarah peradaban dibangun di atas pengorbanan. Para ulama, para cerdik cendekia berkorban waktu, energi dan pikirannya untuk thalabul ilmi. Para pahlawan berkorban nyawa untuk kemerdekaan. Para orang tua berkorban segalanya untuk anak, istri atau keluarganya. Maka semangat Idul Adha mengajarkan kita 3 jenis pengorbanan yang relevan hari ini. Pertama, pengorbanan harta, yakni dengan praktek berinfak, berzakat, bersedekah, berkurban, atau dengan membantu sesama yang membutuhkan di antara kita. Kedua, pengorbanan waktu dan tenaga, yakni kita sebagai orang tua mendidik, berkontribusi untuk keluarga dan untuk masyarakat, serta menjaga lingkungan dan tentunya melawan ketidakadilan. Yang ketiga, pengorbanan ego, memaafkan orang yang menyakiti kita, memilih kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, merendahkan hati di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan sesama manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia
mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, inilah inti dari semangat berkurban, yakni mencintai sesama karena Allah sebagaimana mencintai diri kita sendiri, memberi seperti yang kita ingin diberi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, sebelum mengakhiri khutbah ini, perkenankan khatib menyampaikan satu pesan yang khatib harap kita bawa pulang dan renungkan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menuturkan di dalam salah satu karyanya, yakni kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ibadah sejati bukan yang dilakukan di hari-hari tertentu saja, melainkan yang meresap ke dalam seluruh napas kehidupan. Maka kurban terbaik kita bukan sekadar kambing atau sapi yang kita sembelih hari ini dan hingga tanggal 13 Dzulhijjah nanti, tapi kurban terbaik kita adalah ego yang coba kita tundukkan, kesombongan yang kita patahkan, amarah yang kita kendalikan, hawa nafsu yang kita jinakkan, serta keikhlasan yang kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat kurban bukan sekadar darah dan daging, melainkan ketakwaan yang hadir dalam hati, yang tercermin dalam perilaku yang baik dan menebarkan kebaikan kepada sesama dengan dasar iman, takwa, ilmu, dan ikhlas. Inilah makna kurban yang sesungguhnya, kurban yang hidup, yang berkelanjutan, yang mengubah diri dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik, hidayah, serta inayahnya untuk bisa menjaga keikhlasan dalam beribadah dan beramal dengan mengambil pelajaran dari hikmah kurban. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil jamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan doa-doa. Allahumma ij'al 'idana hadza sa'adatan wa
تلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan dan persatuan, hari penuh kegembiraan dan kasih sayang. Tambahkanlah kepada kami ketenangan dan keakraban, kesejahteraan dan cinta kasih. Kembalikanlah hari raya ini kepada kami dengan kebaikan dan rahmat-Mu, dengan keberuntungan dan keberkahan. Allahumma ij'alil mawaddah syimatana wa badlal khairi linnasi da'bana. Allahumma adimis sa'adata ala watanina wansyuril bahjah fi buyutina wahfadna bi ahlina wa arhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta dan kasih sayang sebagai akhlak kami dan kebiasaan kami adalah perbuatan kebaikan kepada sesama manusia. Ya Allah, kekalkanlah kebahagiaan bagi negeri kami, sebarkanlah kegembiraan di rumah-rumah kami, peliharalah kami bersama keluarga dan kerabat kami, serta muliakanlah kami dengan kemurahan-Mu di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rabbana, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. 'Idun sa'idun wa kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.